Dime tu verdad, me diré que te estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Saya Ikhlas Albiali akan membawakan materi mengenai pengertian sistem informasi retail. Dalam bisnis retail atau disebut juga eceran, dilakukan pencatatan dalam arus barang untuk memberikan informasi secara terperinci mengenai keluar masuknya barang dalam inventory. Dengan dilakukan pencatatan, maka dapat mengendalikan dan mengawasi barang yang masuk maupun barang yang keluar secara akurat dan tepat. Penggunaan sistem informasi yang tepat dapat membantu mempersiapkan informasi yang akurat. Dengan perkembangan bisnis yang semakin ketat, untuk dapat bersaing secara kompetitif, maka perusahaan retail perlu mempertimbangkan penggunaan sistem informasi. Sistem informasi retail adalah sistem yang berbasis pada pemanfaatan teknologi dalam menjunjung kegiatan perusahaan. Sistem informasi retail atau yang biasa disebut dengan SIM retail adalah suatu sistem informasi yang dikembangkan menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi terpadu peralatan sistem mekanisasi pengolahan data sebagai penyediaan untuk menunjang semua aspek kegiatan yang berhubungan dengan operasional, manajemen, analisis maupun dalam hal pembuatan keputusan. Secara umum, struktur SIM retail tidak berbeda dengan sistem informasi manajemen lainnya, meliputi yang pertama ada tingkat informasi untuk proses transaksi, yang kedua ada tingkat informasi untuk perencanaan operasional, ketiga tingkat informasi untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan, keempat tingkat informasi untuk perencanaan strategi, kebijakan dan pengambilan keputusan. Saya Hilda akan melanjutkan materi mengenai elemen-elemen sistem informasi retail. Menurut O'Brien dan Maracas, pada tahun 2010 menyebutkan terdapat elemen sistem informasi manajemen retail meliputi yang pertama yaitu perangkat keras, merupakan bagian fisik dari suatu teknologi misalnya komputer. Bagian dari perangkat keras merupakan bagian fisik dari komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Lalu yang kedua, perangkat lunak, yaitu merupakan bagian data yang disimpan secara digital, tidak bisa dilihat bukti fisiknya. Lalu yang ketiga, database, yaitu merupakan sekumpulan software atau berbentuk data yang disimpan secara digital. Manual produser, yaitu merupakan langkah dalam melakukan sesuatu sehingga mempunyai kejelasan dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, petugas pengoperasian sistem, yaitu petugas yang bekerja dalam pengoperasian sistem. Mereka bekerja sesuai job description atau SOP tertentu. Dalam proses ini, sistem informasi memberikan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan retail dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan usaha retail. Rangkaian pesan informasi sepanjang sistem dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu informasi atas pembelian barang dari konsumen dicatat dalam terminal pos atau point of sales. Data ini akan dikirimkan ke bagian pembelian atau perencanaan informasi yang masuk diterima dan dimasukkan sebagai bagian perencanaan untuk melakukan pembelian tambahan ataupun membuat keputusan markdown atau pemberian diskon. Saya Sofyan Akbar akan melanjutkan materi sebelumnya. Informasi pembelian barang juga secara khusus akan diterima oleh komputer pedagang retail yang memberikan informasi untuk melakukan pemesanan dan dikirim pada toko dengan suatu sistem server yang disebut pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange, disingkat EDI. Data yang dipertukarkan antara bagian ini dapat berupa dokumen bisnis yang berasal dari pedagang retail ke penjual dan sebaliknya. Dengan demikian, untuk suatu barang yang sudah diorder secara rutin akan dapat dilakukan pemesanan secara otomatis.
Yang pertama, bagian pembelian atau perencanaan melakukan komunikasi dengan vendor atau penjual untuk konfirmasi pemesanan barang. Dalam taraf ini biasanya ditentukan tanggal pengiriman, syarat maupun termin pembayaran. Yang kedua, pembelian atau perencanaan kemudian memberikan informasi itu ke bagian distribusi untuk melakukan koordinasi aktivitas pengantaran. Yang ketiga, para manajer toko juga dapat melakukan komunikasi dengan pusat distribusi, meminta pengantaran, dan memeriksa status persediaan. Sistem informasi yang baik akan mampu mengkoordinasi mulai dari bagian pembelian dan penyediaan yang memungkinkan adanya keuntungan dari peluang pembelian khusus dengan jumlah tertentu. Materi selanjutnya adalah keputusan dalam penerapan sistem informasi dalam retail. Setelah vendor melakukan pengiriman barang dagang ke pusat distribusi ataupun melakukan pengiriman langsung kepada peritel dapat mengumpulkan informasi pembelian bagi pelanggan. Informasi ini juga bisa digunakan oleh pemasok untuk merencanakan transaksi dalam bisnis retail. Setelah mengetahui kebutuhannya, kemudian manajemen perlu mempertimbangkan peningkatan informasi yang akan memberikan dampak pada perusahaan. Beberapa keuntungan yang akan didapat perusahaan dengan menerapkan sistem informasi dalam perusahaan. Saya Rabiatul Mardia akan melanjutkan materi. Nah, penerapan SIM pada sebuah perusahaan retail SIM retail yang banyak digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Transition Processing System atau TPS. TPS digunakan untuk kegiatan internal maupun eksternal perusahaan yang masih menyangkut dengan masalah barang dalam perusahaan seperti gaji karyawan, order pembelian konsumen. Nah, yang kedua itu proses control system atau PCS. PCS berguna untuk proses dalam pelaksanaan bisnis retail, misalnya barang masuk, barang keluar, pencatatan barang dalam gudang. Nah, yang ketiga itu ada Office Automation System atau OAS. OAS berfungsi untuk menyimpan data atau dokumen yang terkait dengan perusahaan. Nah, selanjutnya menganalisis manajemen persediaan dalam bisnis retail. Nah, yang pertama itu ada pengertian inventory manajemen atau manajemen persediaan. Yang kedua itu ada fungsi persediaan. Yang ketiga itu ada maksud persediaan. Yang keempat ada pengendalian persediaan. Yang kelima ada pentingnya pengendalian persediaan dalam usaha retail. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian inventory atau menganalisis manajemen persediaan dalam bisnis retail. Pengertian inventory manajemen atau manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam dunia usaha bisnis retail untuk melihat seberapa profesionalnya suatu bisnis retail dapat dilihat dari sistem pengelolaannya. Salah satunya pengelolaan stok dan persediaan barang. Nah, kurangnya pengelolaan dalam persediaan juga dapat menurunkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Itulah mengapa perusahaan sangat harus meningkatkan manajemen persediaan. Nah, yang kedua kita masuk di fungsi persediaan. Nah, yang pertama itu ada faktor waktu berkaitan dengan proses produksi dan distribusi. Yang kedua ada faktor ketidakpastian waktu datang supplier karena waktu yang tidak pasti dalam kedatangan bahan, maka perusahaan harus menyediakan persediaan lebih untuk mengantisipasi adanya keterlambatan atas pesanan. Nah, yang ketiga kita masuk di faktor ketidakpastian. Penggunaan dari dalam perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam peramalan permintaan, kerusakan mesin, keterlambatan operasi, bahan cacat, dan berbagai aspek lainnya. Juga dapat mengganggu jalannya perusahaan. Dan yang terakhir, faktor ekonomis merupakan kegiatan perusahaan di mana perusahaan meminimalkan biaya atau memilih jalan yang lebih efisien untuk melaksanakan transaksi dalam perusahaan. Yang ketiga, maksud dari perencanaan persediaan adalah untuk memudahkan proses dalam. Nah, yang
keempat, terjadinya faktor ekonomis merupakan kegiatan perusahaan di mana perusahaan meminimalkan biaya atau memilih jalan yang lebih efisien untuk melaksanakan transaksi dalam perusahaan. Yang ketiga, maksud persediaan. Maksud dari perencanaan persediaan adalah untuk memudahkan proses dalam transaksi bisnis retail. Maksudnya adalah dengan adanya persediaan menurut Rangkuti 2004, yang pertama itu dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan operasi distribusi dalam persediaan dalam proses dan memindahkan. Nah, yang kedua, setiap bagian membuat jadwal yang tidak terikat dengan bagian lainnya. Yang keempat, pengendalian persediaan atau pengendalian persediaan merupakan suatu usaha untuk menyediakan bahan yang diperlukan dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengeluarkan keputusan-keputusan agar dapat meminimalkan risiko. Tujuan perusahaan melakukan pengendalian ini yaitu untuk mengontrol alur proses maupun transaksi yang terjadi di dalamnya dapat berjalan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, pentingnya pengendalian persediaan dalam usaha retail. Nah, bisnis retail pada saat ini adalah bisnis yang menyenangkan. Kenapa pada zaman dahulu bisnis retail masih menjalankan sistem tradisional? Pada masa sekarang ini sudah terdapat dukungan teknologi yang baik. Arti penting manajemen persediaan itu yang pertama, aliran barang lebih terkontrol dan terkendali dengan baik tanpa mengganggu operasional yang lainnya. Nah, yang kedua itu menjamin barang tetap ada jika dibutuhkan konsumen. Konsumen akan merasa puas apabila mereka mendapatkan barang yang mereka inginkan. Kepuasan tersebut akan menimbulkan loyalitas terhadap perusahaan. Nah, yang ketiga ini menekankan barang-barang yang memiliki pergerakan barang yang lambat. Dengan penekanan tersebut, perusahaan akan terhindar dari kebangkrutan karena barang tidak laku. Yang keempat, D, memiliki risiko kosong stok. Adanya barang-barang yang ada di gudang membuat perusahaan akan aman dari kekurangan stok. Hal ini juga merupakan antisipasi apabila pemasok telat dalam memasok barang ke perusahaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silvanus More. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu di sini saya akan membawakan materi yang berjudul menganalisis teknologi dalam bisnis retail. Di dalam menganalisis teknologi dalam bisnis retail ini terbagi ke beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah kemampuan proses elektronikal dalam memasukkan proses input, penyimpanan, keluaran, penyampaian, dan penerimaan data dan informasi. Usaha retail adalah sebuah aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau pelayanan pada konsumen akhir. Contoh dari aktivitas ini yaitu seperti peramalan permintaan dan penjualan, manajemen persediaan, manajemen toko, transportasi, dan lain-lain. Poin yang kedua, teknologi informasi dalam usaha retail. Teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis, karena dengan menggunakan teknologi informasi ini bisa membantu meningkatkan efisiensi dalam mengoperasikan sebuah perusahaan untuk mencapai hasil yang lebih akurat. Meskipun teknologi informasi ini hanya sebagai perantara saja dalam menjalankan sebuah bisnis, dalam bisnis retail sudah banyak teknologi yang berkembang untuk memudahkan transaksi dengan konsumen ataupun administrasi dalam perusahaan itu sendiri. Beberapa teknologi yang sudah lazim digunakan dalam bisnis retail adalah sebagai berikut. Yang pertama, Electronic Data Interchange atau EDI. EDI adalah suatu alur informasi bisnis yang digunakan dalam pertukaran data antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi antara satu komputer dan komputer lainnya. Yang kedua, yaitu Radio Frequency Identification atau RFID. RFID atau identifikasi frekuensi radio, biasanya alat ini dipasang dalam produk. Ada beberapa bentuk dari RFID ini sendiri, dari yang besar sampai bentuk terkecil. Berbeda dengan barcode yang hanya bisa digunakan atau diidentifikasi dengan kode, tapi RFID ini dilakukan dengan menggunakan gelombang radio. Yang ketiga, Universal Price Code atau UPC. UPC atau biasa disebut dengan kode batang pada barang atau barcode. Code yaitu kode pada suatu barang yang digunakan secara universal atau menyeluruh pada suatu produk. Misalkan produk A mempunyai barcode yang sama untuk seluruh Indonesia.
Untuk membaca barcode dibutuhkan mesin khusus pada mesin kasir. Poin yang selanjutnya yaitu teknologi dalam distribusi. Perkembangan penggunaan teknologi ini utama dipengaruhi oleh yang pertama, menurunnya biaya pembelian komputer. Yang kedua, meningkatkan variasi mesin yang tersedia. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian manajemen akan teknologi. Yang keempat, meningkatkan pilihan paket perangkat lunak yang tersedia. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dan kecanggihan alat pemrograman dan perancangan dalam industri ini. Yang keenam, meningkatnya tuntutan akan kecanggihan alat perencanaan taktis dan strategis. Yang ketujuh, meningkatnya kemampuan komunikasi yang menghasilkan keseimbangan antara pengolahan terbesar dan basis data terpusat. Yang kedelapan, meningkatkan teknologi pengumpulan data dengan adanya terminal jinjing, radio, unit e-pos, dan scanner laser. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan suatu pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Yang kedua yaitu Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen akhir. Yang ketiga, Transaction Process Planning atau TPS. TPS ini berguna untuk suatu proses data dalam jumlah besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Yang keempat, Office Automation System atau OAS. Sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan sebuah komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user perusahaan, contohnya yaitu email. Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu Knowledge World System atau KWS. Sistem informasi KWS ini mengintegrasikan suatu pengetahuan baru ke dalam organisasi dengan diharapkan para tenaga ahli mampu menerapkannya dalam pekerjaan mereka.